Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 30, Kelompok 4, Sub Kelompok 2. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Ai Nuraini SPDSD, yang kedua Giti Putri Triani SPD, yang ketiga Yuli Sri Ahirani SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan biografi milenial nasionalis, yaitu Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno atau yang biasa kita sebut sebagai Sandiaga Uno dan lebih familiar lagi yaitu Bang Sandi. Bang Sandi lahir di Rumbai, Pekanbaru Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razif Khalik Uno dan Mein R. Uno. Sandiaga Uno memulai pendidikannya di SD PKSD Jakarta, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Beliau merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, dan ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna, yaitu 4, yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai riwayat pekerjaan dan perjalanan karir Bapak Sandiaga Uno. Pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura pada sebuah perusahaan investasi bernama Seapower Asia Investment Limited. 2 tahun kemudian, beliau pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Resources Ltd. Namun sayangnya, 2 tahun kemudian, terjadi krisis moneter yang menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut dan Bapak Sandiaga Uno di PHK. Setelah di PHK, beliau memutuskan kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Di Indonesia, beliau mengajukan lamaran pekerjaan pada berbagai perusahaan di Indonesia, namun sayangnya ditolak, bahkan sampai 25 perusahaan yang menolak beliau. Kegagalan tersebut merubah Bapak Sandiaga Uno ingin menjadi pengusaha dibanding seorang karyawan. Akhirnya beliau mencoba merintis perusahaan bernama PT Capital Advisors yang bergerak pada jasa konsultan keuangan. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1998, kemudian beliau mendirikan sebuah perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sadaya. Berbekal dengan jaringan yang baik dengan perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan di dalam negeri ataupun luar negeri, perusahaan tersebut akhirnya sukses. Adapun untuk saat ini, Bapak Sandiaga Uno menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar, totalnya 6 perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, karir politik Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun ia juga memilih terjun ke dunia politik sama seperti beberapa pengusaha lainnya. Yang pertama, beliau pernah menjadi wakil gubernur Jakarta, di mana beliau sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, calon wakil presiden 2019. Nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Yang ketiga, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada bulan Desember 2020, Sandiaga Uno ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju. Kemudian analisis nilai nasionalisme yang dapat kita teladani dari Bapak Sandiaga Uno. Yang pertama, nilai religius, di mana beliau adalah orang yang baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyebarkan kebaikan, kemudian hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, cinta tanah air. Beliau orang yang berprestasi di berbagai bidang, selalu memberikan gebrakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, bangga dan mendorong orang lain untuk memakai produk dalam negeri. Yang ketiga, rela berkorban. Beliau rela mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dengan bersedia membantu Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memajukan dunia pariwisata di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.